Ayo Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang terkasih, selamat pagi. Santo Paulus dalam bacaan yang nanti kita dengarkan menggambarkan dengan begitu indah rahasia yang dikatakan begitu besar, yaitu relasi Kristus dengan jemaat yang digambarkan dengan relasi suami dengan istrinya. Landasannya adalah kasih. Dan itulah yang menjadi pedoman hidup kita. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkau menghendaki semua ciptaan-Mu mengalami keselamatan sejati. Semoga kami senantiasa tekun berharap, menantikan saat kebenaran, keadilan, dan kedamaian dinyatakan sepenuhnya. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Para saudara sekalian yang terkasih, biji sesawi dan ragi adalah gambaran yang dari bendanya sendiri itu kecil sehingga tidak mudah kelihatan dengan mata. Biji sesawi dikatakan sebagai biji yang paling kecil dari begitu banyak benih, dari begitu banyak biji. Sehingga memang kalau kita melihat bentuknya, orang tidak akan cermat sungguh-sungguh bahwa itu adalah sebuah biji tanaman. Apalagi dengan ragi. Ragi itu menjadi kelihatan kalau dia merupakan sebuah kumpulan dibentuk dengan bentuk tertentu baru kelihatan. Tapi ragi itu sendiri ketika dicampurkan dengan adonan sama sekali sudah tidak kelihatan. Begitu kecilnya sampai kadangkala tidak diperhitungkan atau tidak diperhatikan. Saya meyakini kalau di dekat kita itu ada biji sesawi, kita tidak akan perhatikan. Beda kalau ada misalkan sekarang musim mangga, biji mangga, itu langsung kelihatan. Tapi biji sesawi, satu biji sesawi itu tidak akan menjadi fokus perhatian banyak orang. Dia tertutup dengan begitu banyak benda lain yang ada di dekatnya. Tetapi saudara sekalian, pada hari ini kita belajar untuk tidak menyepelekan hal-hal yang kelihatan kecil yang mungkin bahkan tidak kelihatan itu tadi. Hal-hal yang tampak sepele, biji sesawi, ragi, yang kalau kita tidak perhatikan sungguh-sungguh, itu tidak akan kita lihat, ternyata menjadi penentu dalam banyak hal. Dan kalau kita melihat dalam hidup beriman kita, seringkali kita juga tidak memperhatikan kehadiran dan keterlibatan Allah di dalam perjalanan hidup kita, melewat hal-hal yang sepele yang setiap kali kita jumpai dalam hidup keseharian kita. Mengapa demikian? Karena dalam benak kita sudah tercipta sebuah gambaran bahwa kehadiran Allah itu pasti heboh, pasti begitu luar biasa, pasti begitu menarik perhatian. Sampai kita lupa bahwa Allah itu bisa hadir dalam hal-hal yang sepele, hal-hal yang biasa, hal-hal yang kecil. Kalau kita mengatakan mukjizat, yang kita bayangkan adalah peristiwa-peristiwa yang heboh. Sampai kita lupa bahwa seluruh perjalanan hidup kita itu adalah sebuah mukjizat. Bahwa kita bisa hidup sampai sekarang ini, itu adalah mukjizat Allah. Kehadiran Allah melalui hal-hal yang biasa, yang kecil, yang sepele, yang tidak membawa kehebohan. Di situ sebetulnya justru menggambarkan, menunjukkan pada kita bahwa Allah itu ada di mana-mana sepanjang perjalanan hidup kita, walaupun seringkali kita tidak menyadarinya. Seperti ragi yang dicampurkan dalam adonan. Ragi itu ada di seluruh adonan, tapi dia tidak kelihatan sebagai sebuah ragi. Dia menyatu dengan adonan itu. Demikian juga kehadiran Allah dalam hidup kita. Allah tidak memisahkan kehadirannya dalam hidup kita sehingga begitu menonjol. Tapi dalam seluruh hidup kita, seperti adonan tadi, Allah ada di sana. Saudara sekalian, kalau Allah tidak hadir dalam hidup kita, pasti semua hidup kita sudah kacau. Maka mukjizat kehadiran Allah ada dalam seluruh bagian kehidupan kita, kelihatan maupun tidak kelihatan, kita akui maupun tidak kita akui. Memang kehadiran Allah melalui biji yang kecil, ragi yang sedikit, bisa jadi sekali lagi tidak kelihatan, tapi sungguh membawa efek. Biji sesawi yang kecil kalau tumbuh berkembang menjadi pohon yang luar biasa hebatnya, menjadi tempat bersarang bagi banyak burung pada ranting-rantingnya. Ragi pada adonan yang tidak kelihatan wujudnya. Tapi kalau tidak ada ragi, adonan itu tidak akan mengembang. Roti yang kita buat tidak akan jadi. Lalu dalam bacaan pertama itu kan bacaan yang biasa kita
dengarkan dalam peristiwa perkawinan. Dalam bacaan pertama mengenai perkawinan ini sebetulnya kita juga diajak melihat kehadiran Allah dalam hidup keluarga kita masing-masing. Begitu istimewanya kehadiran Allah di dalam hidup kita yang digambarkan seperti relasi suami dan istri. Di sana kita juga diajak untuk tidak menyepelekan hal-hal yang kelihatannya kecil. Karena keutuhan keluarga seringkali ternyata ditentukan melalui hal-hal yang kecil yang bisa jadi yang itu gampang kayak gitu. Ya wis lah, biasa, dalam keluarga itu biasa. Soal komunikasi, soal cara hidup, cara ngomong suami istri, kebiasaan-kebiasaan yang kelihatannya sepele tapi seringkali ternyata juga menjadi penentu apakah keluarga itu akan menjadi keluarga yang utuh, yang bahagia, penuh cinta ataukah tidak. Dan jangan lupa, keluarga itu kan disebut gereja dalam bentuknya yang paling kecil. Jadi kita juga diajak, kalau kita tidak boleh menyepelekan kehadiran Allah dalam hal-hal yang biasa, termasuk jangan menyepelekan kehadiran Allah di dalam keluarga kita masing-masing. Kalau kita menyepelekan hidup keluarga kita, itu artinya sama saja kita tanpa sadar kita juga menyepelekan hidup gereja kita. Bagaimana mau membangun gereja, jemaat, membangun umat yang begitu besar, satu paroki, satu lingkungan, kalau membangun gereja yang paling kecil dalam keluarga saja tidak bisa. Kita mau mengatakan membangun kekudusan dalam lingkungan, dalam gereja, paroki dan sebagainya. Ya mulailah dari yang kecil, yaitu dalam keluarga. Karena keluarga kita sebetulnya menjadi ragi di dalam paroki kita, di dalam lingkungan kita, dalam jemaat kita. Tanggung jawab kita bagaimana menjadikan keluarga kita menjadi ragi bagi gereja yang lebih besar. Biji sesawi itu menjadi besar dan berguna untuk orang lain. Ragi yang kecil yang tidak kelihatan itu menjadi berkat. Justru karena dia tidak kelihatan tapi dia mengembangkan adonan itu. Di situ peran keluarga kita juga sama sebetulnya. Bagaimana melalui keluarga kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Bagaimana keluarga kita menjadi ragi yang mengembangkan gereja yang lebih besar lagi. Kalau kita perhatikan bacaan pertama dan bacaan Injil, sebetulnya kita diingatkan sekali lagi, jangan menyepelekan hal-hal yang kelihatan biasa. Karena di sana Allah bisa menggunakannya untuk menghadirkan berkatnya bagi kita. Jangan menyepelekan keluarga-keluarga kita, soal keluarga kita. Karena melalui keluarga kita Allah hadir mengembangkan gerejanya. Melalui keluarga-keluarga kita membangun gereja yang lebih besar. Tapi mari saudara sekalian, mulailah dari hal-hal yang kelihatan biasa, yang kelihatan ya setiap hari kita jumpai itu. Bagaimana kita bisa menjaga biji sesawi iman kita kalau iman kita digambarkan biji sesawi yang kecil? Bagaimana kita bisa menjaga yang kecil yang tidak kelihatan ini? Ini juga mesti kita hati-hati. Kita tidak boleh menyepelekan soal iman. Kelihatannya sepele, kelihatannya sederhana. Tetapi iman inilah yang sebetulnya menjadi daya hidup, daya gerak seluruh kehidupan kita. Tidak kelihatan. Paulus itu kan bahkan menantang. Tunjukkanlah iman itu dalam perbuatan dan jangan mengatakan bahwa saya beriman tapi tidak bisa menunjukkan dalam perbuatan. Kelihatan sekali kok di situ sebetulnya. Aku akan menunjukkan imanku dalam perbuatan. Maka Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang terkasih, dalam semangat kesadaran akan kehadiran Allah di dalam seluruh kehidupan kita. Kita ini ibarat adonan, Allah hadir sebagai raginya, tapi Allah juga menjadikan kita sebagai ragi bagi adonan di dalam gereja kita. Kehadiran kita mestinya walaupun kecil, walaupun kelihatan sepele, tetapi adalah kehadiran yang membawa berkat, kehadiran yang mengembangkan seluruh gereja. Sekali lagi, mulainya dari mana? Dari keluarga-keluarga kita masing-masing. Di sanalah ragi itu bertumbuh, berkembang, mengembangkan adonan yang lebih banyak lagi. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Setia, Ekaristi ini kami rayakan berkat kemurahan-Mu. Semoga kami mampu tumbuh dan berkembang dalam bela rasa mewujudkan damai
sampai kami bersatu dalam kerajaan-Mu yang mulia. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Kita sekalian, keluarga kita dan semua orang yang berkehendak baik, senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian perayaan syukur kita pagi ini sudah selesai. Syukur pada Allah. Pergilah kita semua diutus. Amin.